Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan mencoba memberikan sedikit materi mengenai kesiswaan. Kesiswaan merupakan salah satu bentuk dalam struktur sekolah, di mana di dalamnya kesiswaan itu terdapat salah satu organisasi, di mana organisasi itu yang disebut sebagai organisasi siswa intrasekolah atau sering kita sebut sebagai OSIS. Di mana kalau kita mengenal dan memahami dan mengelola organisasi siswa intrasekolah, yang perlu kita kenal atau kita jelaskan yaitu yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian dan peran tentang organisasi siswa intrasekolah. Kalau kita berbicara masalah pengertian daripada organisasi siswa intrasekolah, ini kita meliputi dari beberapa unsur. Yang pertama, kita akan mencoba dilihat dari secara sistematis. Organisasi siswa intrasekolah terdiri dari 4 kata. Yang pertama yaitu organisasi, di mana organisasi itu merupakan suatu kelompok kerjasama antar pribadi yang diadakan untuk mencapai satu tujuan, di mana organisasi dalam hal ini yang dimaksud adalah satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan. Jadi jelas kesiswaan itu akan maju dikarenakan adanya organisasi siswa intrasekolah. Nah itu. Yang kedua secara sistematis juga yaitu tentang siswa. Siswa itu kalian, yaitu sebagai peserta didik pada satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan menengah dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Nah itu yang dikatakan sebagai siswa. Yang ketiga adalah intra, di mana kalau kita berbicara masalah intra berarti itu terletak, artinya itu terletak di dalam dan di antara. Nah, di mana OSIS itu berarti suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan lingkungan sekolah yang bersangkutan. Nah, itu gambaran tentang intra. Dan yang keempatnya yaitu sekolah, di mana sekolah adalah satuan pendidikan, tempat penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar. Di sini terjadi interaksi antara siswa dengan guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Untuk mencapai kurikulum, ya. Jadi kalau kita berbicara dari sistematik, jelas antara organisasi, antara siswa, antara intra dan sekolah ini merupakan suatu kesatuan. Nah, kesatuan ini kalau kita lihat akan lebih solid dan akan lebih maju untuk tercapainya tujuan daripada kesiswaan itu sendiri. Yang kedua, secara organisasi, bahwa OSIS ini merupakan salah satu wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu, setiap sekolah diwajibkan untuk membentuk suatu organisasi. Organisasi itu disebut sebagai OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Dan yang ketiganya kita mengenal tentang fungsi atau fungsional daripada organisasi OSIS itu sendiri. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan khususnya di bidang pembinaan kesiswaan, ini diartikan bahwa OSIS ini terkadang lebih jauh sebagai salah satu dari 4 jalur pembinaan kesiswaan di samping ketiga jalur yang lain, yaitu latihan dasar kepemimpinan, ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala. Jadi OSIS ini merupakan salah satu dari keempat jalur pembinaan kesiswaan. Nah, jadi jalur itu kita mengenal dari jalurnya OSIS, jalurnya LDKS, jalurnya ekstrakurikuler, dan wawasan wiyata mandala.
Nana, ini gambaran suatu organisasi yang sah yang ada di sekolah. Dimana kalau kita berbicara masalah kemajuan kesiswaan atau kemajuan sekolah, itu dilihat dari organisasi siswanya itu sendiri. Kalau organisasinya itu sudah terjalin dengan apik, organisasinya itu sudah terjalin dengan begitu terjadi kerjasama, saya yakin bahwa kesiswaan itu atau kesiswaan di sekolah itu akan lebih maju. Sebab siswa merupakan objek daripada sekolah. Kalau kita berbicara masalah kesiswaan, kita tidak terlepas dari ekstrakurikuler. Di mana ekstrakurikuler itu merupakan suatu kegiatan siswa di luar proses belajar mengajar secara intra. Nah, kalau kita lihat bahwa di SMA 3 ada beberapa ekstrakurikuler yang selalu dilaksanakan. Yang pertama adalah pramuka. Di mana pramuka atau kepramukaan itu merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya wajib dilaksanakan oleh siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Sebab ini sudah tercantum dalam kurikulum 2013 dan masuk ke dalam penilaian. Jadi bisa saja siswa tidak naik karena tidak pramuka, dikarenakan sudah ada penilaian yang masuk ke dalam nilai rapot. Nah, jadi pramuka dijadikan wajib, oleh sebab itu kelas 10, 11, 12 diusahakan harus untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Ya, nanti biasanya pramuka itu dilaksanakan setiap hari Jumat. Yang kedua, yaitu olahraga. Di mana olahraga merupakan ekstrakurikuler yang paling banyak diminati oleh siswa SMA 3. Di mana olahraga itu banyak cabangnya yang diikuti oleh siswa. Yang pertama, yaitu bola basket. Bola basket merupakan bentuk olahraga yang paling banyak diminati di SMA 3. Kenapa? Dikarenakan SMA 3 sudah mencoba untuk berupaya membina dan mendidik para siswanya untuk lebih terpacu dalam bidang olahraga bola basket. Terbukti bahwa SMA 3 telah mengantongi beberapa kejuaraan dalam bidang bola basket. Di mana yang paling terakhir bahwa SMA 3 lebih banyak untuk mencapai kejuaraannya itu di bidang turnamen-turnamen bola basket di tingkat kabupaten dan tidak terlepas di tingkat Priangan Timur. Yang kedua yaitu volleyball, di mana volleyball juga kita menyediakan wadah, ya. Kita kerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan pelatih dari Kabupaten Ciamis untuk mendidik dan melatih para siswanya di SMA 3. Yang ketiga, bela diri. Bela diri yang diikuti di SMA 3 banyak macamnya. Yang pertama, ada pencaksilat dari perkumpulan Taji Malela. Dan yang kedua, ada dari perisai diri. Dan ada juga untuk karate dan taekwondo. Nah, itu merupakan suatu bentuk bahwa siswa itu difasilitasi untuk melaksanakan kegiatan olahraga yang diminati, atau kompetensi mana dalam bidang olahraga anak itu nanti diarahkan. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu kesenian. Ya, kesenian yang sering dilaksanakan di SMA Negeri 3 yaitu karawitan, yaitu anak dilatih untuk mahir bermain alat musik gamelan, tari tradisional, dan kreasi ditambah dengan seni modern, yaitu band, terus paduan suara atau latihan vokal. Yang selanjutnya, yang ke-6 ada juga ekstrakurikuler paskibra. Nah, ini selalu kerjasama kita dengan PPI. Yang ke-7, kita juga mengadakan kegiatan ekstrakurikuler Ikatan Remaja Masjid, ya, yaitu Masjid Uswatul Hasanah yang sudah digeluti sejak lama. Alhamdulillah prestasi cukup menggembirakan untuk SMA 3. Yang selanjutnya juga ada ekstrakurikuler Palang Merah Remaja PMR. Nah, terus selain itu juga ada bahasa Inggris,
dan TIK. Nah, TIK untuk mendalami bidang programmer dalam ilmu-ilmu komputer. Nah, itu merupakan suatu bentuk ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Ciamis. Perlu diketahui oleh para siswa semua bahwa para atlet atau para orang-orang berprestasi di SMA 3 disediakan fasilitas untuk asrama. Nah, makanya sekarang di SMA 3 sudah ada kurang lebih 50 orang atlet yang berada di asrama. Itu terdiri dari atlet basket, bola voli, tenis meja, ada atlet bela diri, bahkan dari atletik juga ada. Atletik juga ada. Itu termasuk ke dalam ekstrakurikuler juga ada atletik. Nah, selain itu juga anak yang berprestasi dalam bidang pendidikan prestasi akademik juga ada. Kayak anak-anak yang juara kelas atau yang hafiz Quran. Jadi dipersilakan untuk bisa mengikuti program asrama. Di samping pengasramaan siswa yang berprestasi di SMA juga kita ada dua asrama, yaitu anak-anak ADEM, afirmasi pendidikan menengah, itu dari Papua. Kebetulan anak-anak Papua di SMA 3 berjumlah 15 orang. Cuman alhamdulillah kemarin sudah lulus 5 orang ya. Sudah keluar dari kelas 12 dan sudah kembali lagi ke Papua. Jadi kita tinggal 10 orang anak-anak afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dari Papua. Nah, itu cukup solid kerjasama antara anak-anak ADEM dengan anak-anak dari Kabupaten Ciamis. Nah, itu suatu gambaran bahwa ekstrakurikuler di SMA 3 itu kita fasilitasi, di mana sarana prasarananya cukup memadai. Untuk olahraga juga ada lapang sepak bola, ada lapangan basket, tenis lapangan, tenis meja, bola voli, dan untuk pencaksilat atau bela diri juga kita sudah sediakan satu tempat yang khusus untuk bisa digunakan untuk kegiatan bela diri. Nah, itu suatu gambaran tentang kegiatan-kegiatan kesiswaan di SMA Negeri 3 Ciamis. Untuk itu jangan segan-segan anak-anakku yang baru masuk kelas 10, silakan kalian masuk ke organisasi OSIS atau kalian ikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan kemampuan dari seluruh siswa. Sebab majunya sekolah, majunya SMA 3 tergantung dari kalian semua sebagai siswa SMA Negeri 3 Ciamis. Itu yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan bisa menjadikan acuan, bisa menjadikan bahan untuk kalian bisa mencoba, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 3 Ciamis. Sukses selalu, semantik bangkit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.